Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada host yang nyata bukan goib bersama Isai Merlong. Pada malam yang cerah diterangi oleh lampu ini, kita akan menengok saudara kita yang lama telah menghilang di dunia ini, yang bernama Ahim bin Amangsiri. Mari kita masuk ke kamar beliau. Ya adik-adik, ya, lihat kamarnya. Sini ya adik-adik. Bohongan bohongan adik-adik, bohongan. Bohongan adik-adik. Konten ini yang real aja ya lo kita. Bawa ngerokok dulu ya adik-adik. Kemirannya pasti lagi kedengaran kuahin karena. Jadi kini apa namanya Buruai belang kesini nih hendak ngesahkan keluh kesah di dalam lubuk hati yang terdalam. Mengapa kita menuntut ilmu ini sangat sulit sekali. Ilmu agama itu masuk ke dalam pikiran dan lubuk hati yang paling dalam. Itu mengapa sangat sulit? Sangat sulit, salah satu uja guru ya, itu kebanyakan dosa. Nah, menggawi maksiat ya. Nah, itu menegah daripada masuknya ilmu dan memahamnya suatu ilmu itu tertegah. Jadi kalau hendak ilmu itu masuk dalam hati dan mudah memaham semua ilmu itu tarkul ma'asi, ujar Gus Baha, yaitu meninggalkan maksiat. Oh, tarakul ma'asi itu apa, Pak? Tarkul ma'asi ujar Habib. Jadi Gus Baha ini. Tadi tarakul ma'asi itu apa bahasa kitanya? Yaitu meninggalkan segala maksiat. Oh, nah, jadi intinya yaitu menjaga daripada maksiat. Oh, iya. Ketika kita sudah meninggalkan maksiat, mengapa kita masih tidak bisa masuk ilmu agama di dalam hati kita? Mengapa? Oh, ini yang kedua apa udah guru? Kan ingatmu kita lah sudah meninggalkan maksiat. Ya, nah, tetapi ilmu tidak masuk juga ke dalam lubuk hati dan pemikiran. Bagaimana itu? Saya bertanya kepada Anda dulu. Anda sembahyang wajib enggak? Saya sih sembahyang wajib itu ya sembahyang, karena kan sebagai umat muslim kita sembahyang 5 waktu itu hukumnya adalah kewajiban. Terus yang tadi Pak Ustadz, bagaimana ini Pak Ustadz? Bagaimana? Kan sudah meninggalkan maksiat tetapi ilmu itu tidak kunjung masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Apakah karena kita kurang belajar atau bagaimana? Nah, salah satunya itu kurang belajar. Disebabkan ilmu itu lambat masuk ke dalam hati itu disebabkan kurang belajar, yaitu himmahnya untuk belajar itu kurang. Oh, hikmah itu apa, Pak Ustadz? Himmah. Oh, himmah bukan hikmah. Nah, begini Pak Ustadz. Ya. Maksudnya kan mengapa itu selalu terpikir wanita? Bagaimana solusinya supaya menghilangkan pemikiran otak ini terlalu fokus kepada seorang wanita, bukan terlalu fokus kepada pelajaran? Salah satunya bagaimana, Pak Ustadz? Kan itu paling lah kata-kata itu. Betul ya, gimana? Gimana tadi baca? Gini pertanyaannya, bagaimana solusinya ketika seorang pelajar itu malas-malasan belajar, sedangkan untuk masalah wanita dia selalu bersemangat dan selalu bersemangat. Bagaimana solusinya, Pak Ustaz? Ini sulit, ini masalah percintaan ini saya ada tahu juga ini sulit. Jadi intinya tarkul ma'asi dan himmahnya untuk belajar kuat. Gitu aja. Oh iya. Terus
Bagaimana seseorang itu untuk selalu istiqomah dalam hal pelajaran sehingga menjadi seorang yang berilmu. Jadi istiqomahnya, ya. Ada ngopi lagi guys. Mau ngopi dulu ya adik-adik. Karena ini sudah malam, ya maka kita seperti biasa para santri ngopi-ngopi ya adik-adik. Iya. Bagaimana Pak Ustadz? Jadi saya kira belajar itu istiqomah ya. Gitu ya tadi. Oke. Ya kata dia lah. Ada ingat kita tinggi malam sudah nih. Supaya istiqomah belajar itu apakah kita memberikan jadwal setiap hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, siang, malam? Iya. Atau bagaimana Bu Ustadz, harus dijadwalkan atau ya benar itu tidak? salah satunya dijadwalkan. Kan kita tujuan apa sih kira istiqomah dalam menuntut ilmu itu ada namanya himmah. Artinya bersemangat di dalam hatinya itu untuk belajar terus. Jadi yang sudah semangat untuk belajarnya, jadi kena timbullah yang kata-kata istiqomah. Oh gitu. Alamatul istiqomah. Apa nih kaidahnya? Tadi ingat kita nak. Apa kaidahnya itu? Min alamatul istiqomah. Begitu lah. Nah, lupa ya Pak Ustadz. Lupa kita nak. Oh Pak Ustadz lagi ngeblank ya adik-adik. Jadi salah satu kita itu supaya belajar menuntut apa itu harus ada hikmah ya Pak Ustaz? Ya ada himmah. Oh himmah bukan hikmah. Hikmah Abu hikmah. Himmah bukan hikmah ya adik-adik. Iya. Astagfirullah. Hikmah. Nah ini Pang nih. Terus lagi. Ya terus. Saya ini mau tanya lagi ya Pak Ustadz. Ya silahkan. Salah satu untuk kita supaya lebih amazing menuntut ilmu agama itu dalam artian supaya bisa membaca kitab kuning dan kitab klasik atau kitab tanpa baris atau kitab gundul itu salah satunya gimana caranya? Ya salah satunya mempelajari ilmu yang dinamakan ilmu alat. Nah dari sinilah ilmu alat ini yaitu ilmu sorof, nahu. Nah itulah yang maulah bisa membaca kitab. Salah satunya dirajini mempelajari ilmu nahu dan sorof. Oh iya. Berapa menit sudah? 8. Oh 8 jadi 2 menit lagi adik-adik. 2 menit lagi ya adik-adik. Jadi pesan aja na Pak Ustadz, kesan bebuhan pelajar ini kayak apa gitu nah yang baiknya seperti apa? Seperti apa Pak Ustadz? Pesan bebuhan pelajar, amunnya hendak bisa membaca kitab kuning yaitu dirajini. Jangan mau udah HP aja terus, udah guru. Karena mental udah. Terus lagi Pak Ustadz. Kenapa? Kebiasaannya kita ini mau udah HP rancak. Lalu pelajaran itu ditinggalkan. Ya biasanya gini Bu Ustadz, kalau kita main HP itu ngecek cewek biasanya. Nah itu salah satunya guys. Nah ya cek hikmah tadi ya. Himmah bukan hikmah ya adik-adik. Iya. Ya gitu aja guys ya guys. Ya mungkin sampai di sini saja kita bincang-bincang bersama Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.